saudara. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita memandang Tuhan. Kita satukan hati, kita satukan roh kita. Mari kita menyembah Tuhan. Kami mulai dan kami tahbiskan ibadah Natal Betania Fresh Anointing Kuala Puru yang dahsyat luar biasa dalam satu nama yang ajaib. Yesus Kristus Tuhan namanya, yang besar berkuasa, Raja damai, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, sama umat Tuhan yang siap bersukacita, bersorak berkata, Amin. Dan dengan Yesus lagi berkata, Amin. Haleluya. Sembah dan puji Dia.
berdaulat penuh kuasa, kami nyanyikan nama Yesus yang besar, tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Berikan lindungan
Sebab Yesus datang bukan hanya untuk membawa damai, tapi Yesus datang membawa kelimpahan dalam hidup kita. Amin. Yang percaya Yesus datang membawa kelimpahan, mari berikan tepuk tangan dan surapati Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari hadapkan hidup kita kepada Yesus. Kita mau sembah Tuhan. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Angkat suaramu, katakan haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Mari kita serukan haleluya. See
Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Kau ditinggikan, Jesus, you be lifted higher, oh, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, oh, higher, be lifted higher. Let our King, let our King be lifted. Let our King, oh, let our King.
bersama-sama kita katakan Hosea. Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Sebab hati kami tenang Tuhan bersama-mu. Hanya Engkau yang kami rindu. Tidak ada ketenangan selain kami ditemui hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu kami bersyukur ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Sebab firman-Nya berkata, jangan takut, sebab Engkau beroleh kasih karunia Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewat lemah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maaf ini. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
bersamamu Bapa, ku kan tetap bersamamu. Sama-sama katakan Bapa, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa kami telah. Seluruh jemaat Tuhan, Bapak dan Ibu dan semua saudara, apapun yang kau hadapi hari ini, bahkan musim bisa berganti. Tapi ingat, musim juga bisa berlalu. Tetapi yang pasti, Bapak dan Ibu dan saya harus sadar. Kata firman Allah, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Sebab engkau beroleh kasih karunia. Sebab engkau beroleh kasih karunia. Di saat Bapak dan Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti Anda dan saya semua sudah beroleh kasih karunia. Kalau orang lain mengatakan pemenang, tapi Bapak dan Ibu dan saya hari ini lebih dari pemenang. Mengapa lebih dari pemenang? Karena kita semua tinggal di dalam kasih karunia. Musim bisa membuat Bapak dan Ibu takut, tapi tetap sadar, di semua musim ada kasih Bapa, di semua musim ada kebenaran firman, di semua musim ada satu pegangan yang tubuh tidak akan pernah bisa berubah, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menerima firman Tuhan. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Lebih senang lagi katakan amin. Prosperous people, I go, I glorify. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Lebih keras lagi. Yes. Amin. Amin. Baik, sebelum duduk, tos kanan kiri katakan, tetap semangat. Nah, gitu. Baik. Baik, saya persilakan duduk. Shalom. Tetap semangat, amin. Ya, tuntunan firman Tuhan khusus di kalangan Bethany Fresh Anointing itu berbicara tentang jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia. Kita baca dalam Lukas 1 ayat yang ke-30. Semua perhatikan Lukas 1 ayat 30. Mari baca bersama-sama dengan suara yang lebih keras. Ya, 1, 2, 3. Masih 80%, lebih keras lagi. 1, 2, 3. Amin. Coba perhatikan. Setiap ada firman Tuhan berkata kepadamu dan pada saya, jangan takut. Itu berarti posisimu dan posisi saya ada di dalam ketakutan. Tetapi pada saat firman Allah berkata, jangan takut, engkau ada di dalam kasih karunia, itu berarti sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya, baik. Anak-anak diamankan dulu, jangan suaranya lebih keras dari saya. Ya, coba perhatikan lagi. Berbicara kasih karunia, ya, itu berbicara sesuatu pekerjaan yang tidak mungkin jadi mungkin. Ingat, firman Tuhan ini pertama sekali tertuju kepada Maria. Posisi Maria saat itu posisi yang tidak ada satu faktor pun untuk menyatakan dirinya, untuk mensahkan dirinya bahwa dia akan mengandung. Tapi sebelumnya malaikat Tuhan sudah ngomong kepada dia, bicara terlebih kepada dia,
malaikat Gabriel terlebih berkata kepada dia, "Hai Maria, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Mengapa perkataan ini diucapkan hanya pada Maria? Mengapa? Ingat, karena Maria dan juga Yusuf adalah keturunan Daud, bukan garis keturunan campuran. Coba perhatikan. Sekalipun pertama sekali firman Tuhan melalui malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, "Hai Maria, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Mengapa posisi Maria saat itu di dalam posisi takut? Karena sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi padanya. Ingat, sesuatu yang tidak mungkin ini pertama sekali yang harus dihadapi itu adalah orang-orang lingkungan, terdekatmu, familimu, siapapun itu. Dan di saat kita memperkatakan sesuatu yang tidak mungkin, pasti ditolak. Dan ini ada di hadapan Maria. Maka lihat, Maria dan Yusuf itu garis keturunan yang sama, yaitu dari keturunan Daud, bukan garis keturunan campuran. Artinya, kalau firman Allah tertuju kepada Maria, yang notabene memang dia nanti yang paling sulit, di saat Maria setuju, di saat Maria oke, di saat Maria mengatakan siap, ingat, Yusuf pun secara otomatis pasti siap. Karena mereka berdua keturunan Daud. Bagi bapak, ibu yang menikah dari suku yang berbeda, maka semua keturunan yang Anda miliki, yaitu menjadi satu, disebut dengan keturunan Daud. Katakan amin. Ada di tempat ini berbeda dari suku menikah, yang pasti saya. Ya, maka lihat, kalau semua sudah di dalam kasih karunia Tuhan, Anda disebut keturunan Daud. Kurang semangat? Lebih semangat lagi? Tenang saja, konsumsinya lebih kok. Ya, tenang. Maria, Yesus, Yusuf, Anda dan saya disebut keturunan Daud, keturunan raja. Keturunan anak raja, itu berarti keturunan Yesus bukan lagi keturunan Adam. Jadi kalau ada orang mengatakan, apakah Anda keturunan Adam? Anda dan Bapak dan Ibu hari ini mengatakan, tidak lagi, saya keturunan Yesus. Wah, kurang semangat. Halo? Siapa yang masih keturunan Adam? Nah, jelas. Siapa yang keturunan Yesus? Siapa yang keturunan Daud? Siapa yang jadi keturunan raja? Nah, ragu-ragu semua. Keturunan Daud, keturunan raja, keturunan Yesus, itu semua gelar yang sama. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendengar di luar sana statement-statement orang kalau tidak di dalam kasih karunia, pasti tetap jawabannya, nenek moyang saya, keturunan awal saya adalah Adam. Ingat, coba perhatikan. Bapak dan Ibu dan saya hari ini bukan lagi keturunan Adam, tapi keturunan raja, keturunan Daud, keturunan Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Ngomong kanan kiri, saya keturunan Yesus, bukan lagi keturunan Adam. Amin. Kalau keturunan Yesus pasti semua wajahnya cantik ganteng. Amin ya. Kalau keturunan masih ada seram-seramnya dikit. Setuju ya? Amin. Coba lagi dengar, perhatikan. Sebab bagi orang yang percaya, Tuhan akan memperoleh sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya. Jadi ada cara untuk memperoleh sesuatu yang tidak mungkin itu. Mau menerima sesuatu yang tidak mungkin? Amin. Kalau berbicara sesuatu yang mungkin, Anda nggak perlu butuh Tuhan.
Anda bisa dapat dengan kerja keras. Bapak dan Ibu bisa mengambilnya dengan studi dan kedudukan, posisimu. Tetapi sesuatu yang tidak mungkin, itu hanya bisa diperoleh di saat engkau tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Kalau orang sudah tinggal dalam kasih karunia Tuhan, yang tidak mungkin bisa dia dapat, pasti yang mungkin dia dapat. Tapi orang yang mungkin dia dapat, yang belum tentu, yang tidak masuk akal pikiran, belum tentu dia dapat. Maka lihat, kita sekarang ini harus sadar, jangan sampai statement-statement kita di luar sana itu hanya sebatas statement daripada apa kata psikologi, apa kata orang lain. Tapi Bapak dan Ibu harus tetap tolak ukurnya firman Tuhan. Maka coba perhatikan bagaimana cara memperoleh kasih karunia, bagaimana cara memperoleh yang tidak mungkin itu. Pertama, perhatikan, ini ditentukan sejauh mana hubunganmu dengan Tuhan. Ya, ini ditentukan sejauh mana hubunganmu dengan Tuhan. Gereja ini ada, itu ditentukan hubungan gembala dengan Tuhan. Penyembahan gembala di tempat ini harus tetap lebih tinggi daripada penyembahan jemaat. Kalau penyembahan jemaat lebih tinggi daripada penyembahan saya sebagai gembala, jemaat itu yang maju, gereja belakangan. Amin. Halo, amin. Ingat, tidak ada jemaat yang melebihi daripada penyembahan gembalanya. Ingat itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu di posisi sebagai pemimpin, bahkan secara personal, hubunganmu dengan Tuhan itu yang terpenting dari segalanya. Kalau Bapak dan Ibu memiliki hubungan yang lebih dalam, yang lebih dalam lagi dengan Tuhan, coba perhatikan, sesuatu yang tidak mungkin itu pasti kau terima. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya memperoleh sesuatu yang tidak mungkin tadi? Segala jawabanmu siap untuk tidak diresponi orang lain. Bapak dan Ibu kalau berbicara sesuatu yang tidak mungkin, jangan pernah ada di dalam benakmu supaya orang itu setuju. Gak usah. Jangan pernah ada di dalam pikiranmu supaya orang itu juga mendukungmu. Tidak usah. Karena kalau berharap seperti itu, maka respon dari orang lain yang tidak sesuai dengan hati dan pikiranmu dan bisa dikatakan firman Tuhan yang kau terima, Anda akan tertolak dan Anda pun akan terluka dengan semua hal itu. Gereja ini pertama sekali Tuhan kasih kepada saya visi. Yang pertama, di atas bukit. Nobody. Tidak juga ada uang. Tidak ada juga pendukung. Tapi yang ada pada saya, pertama, tetap memiliki hubungan yang paling dalam dengan Tuhan. Yang kedua, saya selalu deklarasi, bangun gereja di atas bukit. Bangun gereja di atas bukit. Sekalipun jemaat saat itu ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung, itu tidak boleh menjadi sumber konflik. Karena hal itu hanya bisa diterima, yaitu dengan iman. Amin. Dan saya pun tidak perlu memiliki suatu persetujuan dari mereka gereja ini bisa berdiri atau tidak. Saya tetap maju. Dan saya ada pendukung anak saya 3, juga ada ibu yang saat itu dalam keadaan studi. Coba perhatikan. Bangun gereja di atas bukit itu juga saya takut. Takut. Tapi karena ada visi datang dari Tuhan, jangan takut. Sebab engkau memperoleh kasih karunia. Jadi kalau tempat ini ada semua karena kasih karunia. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang ketiga, perhatikan. Supaya Bapak dan Ibu memperoleh sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Mengapa sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin ini tadi? Karena dasar utamanya Tuhan ingatkan, jangan takut. Kalau Bapak segala sesuatu yang Bapak kerjakan bisa dipikirkan, bisa dikalkulasi, bisa dirumuskan dengan kekuatanmu, firman Tuhan itu nggak perlu. Anda lakoni saja, pasti juga berhasil. Amin. Tetapi sesuatu yang tidak mungkin, itu hanya bisa waktu Anda dan saya bersatu dengan cara berpikirnya
Tuhan. Yang ketiga, tetaplah taat dan percaya pada janji yang tidak mungkin jadi mungkin. Ini yang sulit. Taat ini yang sulit. Percaya ini yang sulit. Maka percaya dan taat itu tidak bisa berdiri masing-masing. Ya, satu kesatuan yang utuh. Bapak dan Ibu tidak bisa pisahkan antara taat dan percaya. Karena percaya itu di dasarnya ada taat. Di taat itu juga ada dasarnya percaya. Kenapa taat? Karena menghadapi sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Maka hanya dibutuhkan ketaatan pada firman Tuhan. Taat kepada Tuhan. Amin. Percaya pada Tuhan. Hanya itu saja modalnya. Hanya itu saja rumusnya. Taat dan percaya. Maka lihat, sesuatu yang tidak mungkin akan Bapak dan Ibu terima. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Coba perhatikan lagi. Tadi dikatakan di situ, jangan takut Maria. Terjemahan yang lain, jangan takut Maria. Allah sangat baik hati kepadamu. Allah sangat baik hati kepadamu. Amin. Gak perlu terganggu dengan hujan. Kita semua dilindungi oleh atap. Mungkin kalau berpikir, aduh helm saya bagaimana? Biarin saja tuh. Amin ya. Coba perhatikan. Dengarkan firman Tuhan. Terjemahan yang mengatakan, jangan takut Maria. Allah sangat baik hati kepadamu. Sampai saat ini apapun musimmu, Tuhan itu tetap baik padamu. Itu harus sadar. Itu harus sadar. Mungkin situasimu sekarang ini lagi drop. Situasimu sekarang ini mungkin tidak mendukung dengan keinginanmu. Ingat, situasi yang paling terbawa pun yang hari ini, musim yang paling terbawa pun hari ini, sadar bahwa Tuhan itu tetap baik kepadamu. Amin. Waktu firman Tuhan turun kepada Maria, itu bukan suatu hubungan secara sosial pada Maria. Karena pada saat Maria nanti mengandung, tanpa ada hubungan laki dan perempuan, itu akan menjadi pembicaraan, itu akan menjadi gosip, itu akan menjadi perkataan-perkataan yang tidak menyehatkan. Terlebih bagi kaum Yahudi, terlebih orang Saduki, terlebih para imam-imam dan nabi. Mungkin orang lain bisa lebih cuek, tapi sering sekali justru orang di dalam itu yang Bapak dan Ibu harus tahan. Amin. Kalau di dalam cercaan itu Bapak dan Ibu bertahan karena percaya, di luar itu gampang menghadapinya. Karena orang di luar itu tidak ketemu dengan Bapak dan Ibu setiap hari, bahkan setiap minggu. Tapi orang yang melukai hatimu bisa ketemu setiap minggu di tempat ini. Kalau Bapak dan Ibu tetap taat dan percaya, jangan takut, Andalah lebih dari pemenang. Terjemahan lain berkata begini, jangan takut Maria, engkau beroleh anugerah dari Allah. Coba perhatikan, di situ posisi malaikat Gabriel menyampaikan. Apa yang disampaikan? Berita sukacita. Apa tadi berita sukacita? Jangan takut. Coba perhatikan. Bapak dan Ibu, berita yang terbesar dan sukacita yang harus Bapak Ibu terima, yang terbesar, itu bukan karena hadiah. Itu bukan karena jabatanmu naik. Itu bukan karena kau mendapatkan gaji yang bertambah. Tapi berita sukacita yang termahal, kalau firman Allah selalu mengingatkanmu, jangan takut. Amin. Karena di posisi yang lebih naik itu juga, godaannya juga lebih tinggi. Uang yang kau terima tiap bulan pun lebih besar lagi, godaannya juga lebih tinggi. Tapi ingat, firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Itulah berita anugerah, itulah berita sukacita daripada semua berita yang Bapak dan Ibu dengar. Mengapa? Jangan takut. Mengapa? Karena Maria akan mengandung Yesus di dalam rahimnya. Itu berarti selama 9 bulan, 10 hari kemana Maria pergi, berarti pertumbuhan perkembangan fisik perutnya pun akan semakin kelihatan. Maka jangan takut. Jangan takut di situ berarti apa? Karena Tuhan juga tahu, Allah
Allah juga tahu bahwa pada saat nanti waktunya Maria melahirkan, tidak akan ada orang percaya, tidak akan ada orang menyediakan rumahnya, tidak akan ada orang memberikan fasilitas. Allah tahu, Tuhan tahu, maka jauh sebelumnya Allah mengatakan Maria jangan takut. Itu yang membuat akhirnya Maria saat melahirkan ada di kandang domba, Maria pun tidak takut, Yusuf pun tidak takut. Amin. Amin. Maka lihat di situ, Maria dikatakan situ, jadi bukan Yusuf. Nah, perkataan ini juga hampir sama diberitakan itu kepada jangan takut. Itu juga dengan malaikat yang sama, yaitu Gabriel. Kepada siapa? Kepada Zakaria. Ingat, jangan takut itu tertuju kepada Maria, bukan pada Yusuf. Tapi pada peristiwa Zakaria, justru firman Tuhan bukan kepada Elisabet istrinya, tapi kepada Zakaria. Zakaria, jangan takut. Yusuf dan Maria, Gabriel, malaikat orang mengatakan jangan takut, tertuju kepada Maria. Tapi malaikat yang sama, jangan takut, bukan kepada Elisabet, tapi kepada siapa? Zakaria. Mengapa? Karena, coba perhatikan, mengapa dengan kata dua ini jangan takut ini tertuju kepada dua keluarga ini? Coba perhatikan. Karena dari segi keluarga, Zakaria itu posisinya sebagai imam. Dia sudah berkali-kali pergi untuk memimpin bait Allah. Dan dia mengatakan ingin punya keturunan. Tapi saat sampai usia lanjut, mereka tidak memperoleh keturunan. Sedangkan Maria dan Yusuf, mereka belum menikah, belum diresmikan, belum lapor ke catatan sipil. Mereka justru harus menghadapi di masa muda. Dan firman Allah mengatakan, dikatakan di situ, engkau mengandung. Dan saat itu juga perintah Tuhan kepada mereka harus tinggal satu rumah. Tanpa ada peresmian secara hukum adat orang Yahudi, bahkan juga secara Saduki, harus tinggal satu rumah. Berarti mereka harus siap-siap. Orang lain menuduh Maria dan Yusuf adalah keluarga yang tidak benar. Tapi Zakaria dan Elisabet juga, kata firman Tuhan, jangan takut kepada Zakaria, engkau punya keturunan. Di masa usia lanjut, di masa kakek nenek, di masa gue dan Tambi, mereka punya anak yang disebut dengan Yohanes Pembaptis. Makanya Yohanes Pembaptis dan Yesus satu angkatan. Tetapi Yohanes Pembaptis dipersiapkan oleh Bapa di sorga Allah sebagai tokoh untuk membuka jalan kepada pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Halo? Amin? Amin? Ngomong kanan kiri lagi, jangan takut. Iya dong. Perhatikan lagi. Yang ketiga, kata jangan takut itu justru kepada umum. Di mana di dalam Matius 14 ayat 27, Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya, jangan takut. Berbicara apa di situ? Gelombang. Berbicara apa di situ? Badai. Berbicara apa di situ? Petir. Berbicara apa di situ? Sesuatu yang membuat secara fisik, batin orang itu takut. Maka murid-murid waktu Yesus berjalan di atas air, lihat justru mereka melihat Yesus bukan memanggil Tuhan, tapi itu hantu. Padahal mereka sudah setiap saat bersama dengan Yesus. Dan Yesus mengatakan, jangan takut. Dan yang keempat, Kejadian 8, coba perhatikan. Kata kasih karunia, itu juga tertuju kepada pribadi Nuh. Yuk baca bersama-sama, Kejadian 8, 1, 2, 3. Amin. Amin. Tetapi Nuh, dunia saat itu tenggelam dengan air. Dan hanya Nuh dan anaknya
yang memperoleh kasih karunia. Ingat, perhatikan, kasih karunia itu hanya ditujukan yang lebih, hanya ditujukan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, itu hanya kepada orang yang taat dan percaya. Amin. Halo, amin. Mau ingin mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin? Angkat tanganmu. Amin. Taat dan percaya saja. Gak perlu terlalu banyak rumus-rumus yang lain. Taat dan percaya. Itu juga yang terjadi kepada Nuh. Dari semua kebutuhan hidup, perhatikan. Dari semua kebutuhan hidup, yang paling Anda butuhkan adalah kasih karunia Tuhan. Dari semua kebutuhan hidup, perhatikan, dari semua kebutuhan hidup yang paling Bapak dan Ibu butuhkan, gereja butuhkan, keluarga butuhkan, personal butuhkan adalah kasih karunia Tuhan. Coba perhatikan, sering sekali orang berbicara kasih karunia Tuhan, tetapi dalam hidupnya masih ada hukum Taurat, masih ada kasih karunia. Kasih karunia itu harus murni kasih karunia. Gereja sekarang ini masih banyak berdiri di dua hal ini. Hukum Taurat, kasih karunia. Imanmu tidak boleh memiliki iman campuran. Kasih karunia, kasih karunia. Kalau berbicara hukum Taurat, itu akan selalu kebenaranmu pada apa yang kau buat. Tapi kalau berbicara kasih karunia Tuhan, apa yang Tuhan perbuat padamu, bukan apa yang kau buat sama Tuhan. Amin. Coba perhatikan lagi. Hukum Taurat itu selalu berbicara apa yang kau perbuat buat Tuhan. Tapi kasih karunia itu berbicara apa yang sudah Tuhan perbuat padamu. Amin. Kalau kita semua di posisi kasih karunia yang murni, tidak campuran, itu berarti Anda dan saya, Bapak dan Ibu, harus tetap sadar Anda hari ini sehat karena perbuatan Tuhan padamu, bukan karena pergi naik sepeda atau main sepak bola. Amin. Bapak dan Ibu sering sekali lihat, coba perhatikan, justru sering sekali orang membuat kegiatannya berolahraga di hari Minggu, cuci mobil di hari Minggu, cuci motor di hari Minggu, sehingga hari-hari seperti itu membuat dia tidak masuk ibadah. Jam 2 malam juga bisa cuci mobil, betul tidak? Halo? Coba lagi perhatikan. Kasih karunia Tuhan itu setiap detik ada padamu, setiap menit ada padamu, setiap jam ada padamu, setiap hari ada padamu, setiap minggu, setiap tahun ada padamu. Maka lihat, selalu fokus apa yang sudah Tuhan perbuat padamu, bukan apa yang kau buat sama Tuhan. Kalau apa yang kau buat sama Tuhan, maka lihat hukummu yang akan muncul ke permukaan, semua karena saya, semua karena saya, semua karena saya, semua karena saya. Tapi kalau orang sudah tinggal dalam kasih karunia Tuhan, cara berpikirnya, gereja ini ada karena Tuhan, jemaat ini ada karena kasih karunia Tuhan, rumah tangga saya ada karena kasih karunia Tuhan, saya sehat hari ini karena kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Cara berpikirnya kasih karunia. Coba perhatikan lagi. Anda masuk ke gereja bukan untuk diberkati, Anda masuk ke gereja karena sudah diberkati. Amin. Amin. Anda di gereja manapun kalau masuk ke gereja supaya diberkati, itu hukum Taurat. Itu hukum Taurat. Tetapi kasih karunia itu, Anda masuk ke gereja, itu bukan untuk mencari berkat, itu karena Anda sudah diberkati. Maka waktu Bapak dan Ibu masuk ke gereja ini bukan untuk cari berkat, tapi itulah bentuk wujudmu, itulah bentuk caramu kepada Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan itu sangat baik padamu, dan itulah bentuk kau lebih lagi mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kalau Bapak dan Ibu rajin berdoa, membaca firman, merenungkan firman, itu bukan supaya Tuhan semakin sayang padamu, enggak. Bukan. Bapak dan Ibu tidak baca firman, Bapak dan Ibu tidak ke gereja, Bapak dan Ibu tidak melakukan apapun pelayanan, Tuhan itu tetap sayang padamu. Tapi waktu Bapak dan Ibu membaca firman, merenungkan firman, itulah bentukmu lebih mengasihi Tuhan.
Karena Tuhan tidak bisa diubah oleh situasi dan kondisi yang kau ciptakan. Kasih Tuhan itu tidak pernah bisa diubah oleh situasi dan kondisi. Tuhan itu tetap baik padamu. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ikuti saya, dari semua kebutuhan hidup. Belum semua, dari semua kebutuhan hidup. Yang paling saya butuhkan adalah kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Coba lagi perhatikan. Hari ini berbicara sangat spesial terhadap Maria. Pertama, dengan malaikat Gabriel bukanlah kejadian yang biasa dialami seorang Yahudi, apalagi seorang wanita. Makanya sulit posisi Maria untuk nanti memberitakan bahwa anak dalam kandungnya ini adalah dari Roh Kudus sendiri. Banyak orang tidak akan percaya. Banyak, mungkin juga orang Yahudi, bahkan para imam nabi tidak akan percaya. Karena apa? Omong kosong kalau sampai seorang wanita itu melihat malaikat, mendengar malaikat, yang biasanya itu hanya kepada laki-laki. Baru diakui secara hukum Yahudi. Tapi ternyata Maria, malaikat Tuhan langsung ngomong kepada Maria. Maka kepada yang kedua, malaikat juga ngomong kepada Zakaria. Tuhan itu baik, dilihat secara kasih karunia. Tuhan itu juga baik, menghargai hukum Yahudi. Maka dikatakan, Zakaria jangan takut. Yang pertama, Maria jangan takut. Ya, lihat. Yang kedua, mendengar berita yang disampaikan oleh Gabriel bahwa ia akan mengandung. Ini jadi perkara, bukan kabar sukacita buat Maria. Maka kabar sukacita yang harus diterima Maria bukan mengandungnya, tapi jangan takut. Amin. Halo, coba perhatikan. Bagi ibu-ibu yang belum punya anak, hari ini kau mengandung. Loh, yang amin kok sudah pada tua? Yang muda-muda dong. Amin. Nah, halo. Yang lebih seru lagi di belakang sana, bapak-bapak mengatakan amin. Pak, bapak nggak ada waktunya untuk mengandung, Pak. Amin ya. Coba perhatikan lagi. Mendengar berita kepada apa yang disampaikan oleh Gabriel, berita sukacita itu bukan berita mengandungnya. Karena berita mengandungnya itu akan menyiksa batinnya Maria dan juga Yusuf. Justru disampaikan berita sukacita kepada Maria itu, jangan takut. Amin. Itu yang membuat Maria akhirnya pun akhir dari perjalanan dia untuk tetap bertahan taat terhadap kandungan yang dibawa. Bahkan waktu fasilitas terakhir harus di kandang domba, dia juga tidak takut. Ya. Perhatikan lagi yang ketiga. Pertanyaan spontan itu juga terjadi pada Maria. Pada ayat 34 menunjukkan keterkejutannya karena dirinya dikatakan akan mengandung sebelum menikah dan disuruh supaya hidup serumah dengan Yusuf, tunangannya. Ayat 3 dan 5. Jadi syarat-syarat secara hukum sosial, hukum keluarga, hukum catatan sipil, hukum gereja, semuanya itu tidak ada yang memenuhi syarat. Itu yang membuat makanya Maryam jangan takut. Amin. Saya yakin Bapak dan Ibu, khususnya ibu-ibu, kalau Tuhan memilihmu hari ini, belum tentu Anda taat. Tapi untuk mengandung Tuhan suruh, itu tidak mungkin lagi terjadi. Itu satu kali untuk selamanya. Amin. Maka berdoa kepada Tuhan, bukan lagi melahirkan bayi dalam bentuk Yesus, tapi anakmu sendiri. Itu boleh. Tuhan tolong, saya harus melahirkan seperti Maria, punya anak seperti Maria, Yesus. Itu nggak ada lagi. Ya, jadi nggak perlu memiliki pengharapan seperti itu. Tapi yang tidak mungkin hari ini, yang dimana kau belum memperoleh keturunan,
semuanya bisa mungkin. Tidak perlu, Anda boleh melihat catatan secara medis. Diagnosanya Anda lihat, Anda dengar. Tapi keputusan kebenaran itu selalu ada kepada ketaatanmu pada firman. Firman Tuhan itulah yang akan membuatmu yang tidak mungkin jadi mungkin. Katakan amin. Maka lihat, Maria memikirkan pada saat Anda mengandung. Maria, kamu mengandung. Dia akan langsung berpikir bagaimana hukum sosialnya akan dia terima. Dia akan selalu berpikir bagaimana keluarganya akan menolaknya. Maka coba perhatikan. Di saat ada firman datang padamu, kata firman Tuhan, jangan takut. Coba perhatikan. Hidup kita itu tidak boleh terfokus pada gambar bayang-bayang. Karena bayang-bayang itu akan selalu lebih besar dari gambar aslinya. Jadi waktu Maria mendapatkan satu firman, Maria, engkau mengandung. Maria langsung berpikir dari bayang-bayang. Bagaimana hukum sosialnya? Bagaimana nanti tetangga? Bagaimana nanti teman-temanku? Bagaimana nanti yang lain? Kita sering sekali firman Tuhan turun, tetapi yang ada di benak kita itu bayang-bayang. Ingat, bayang-bayang itu akan selalu lebih besar daripada gambar aslinya. Halo? Kalau ada sesuatu peristiwa datang padamu, Tuhan yang suruh kau jangan takut, percaya. Bukan memikirkan bayang-bayang tadi. Kalau semakin Anda serius memikirkan bayang-bayang, maka ketakutanmu itu akan semakin jadi. Bukan imanmu yang bertumbuh, tetapi ketakutanmu yang semakin terjadi. Maka jangan pernah memikirkan sesuatu bayang-bayang yang engkau sendiri memikirkan itu berlebihan. Yesus hanya mengatakan, Bapaknya mengatakan, Maria, engkau mengandung. Cukup. Gak usah pikirkan faktor sosial, gak usah pikirkan apa kata tetangga, gak perlu pikirkan apa kata gereja, gak perlu pikirkan apa kata satu teman pelayanan. Cukup, karena engkau tahu bahwa kandungan dalam kandunganmu itu, dalam rahimmu itu adalah benih firman Allah. Amin. Maka setiap ada berita, setiap ada janji dari Tuhan tentang hal yang tidak mungkin jadi mungkin, pasti di dalamnya ada kasih karunia Tuhan. Perhatikan lagi. Setiap ada berita, setiap ada janji Tuhan padamu tentang hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin, itu pasti akan ada kasih karunia Tuhan di dalamnya. Maka hiduplah dari janji Tuhan padamu, bukan janjimu pada Tuhan. Anda hari ini berjanji hari ini, ya, saya akan menabur di tempat ini. Keluar dari sana, belum tentu Anda menabur. Bisa kan? Masuk ke tempat ini, ya saya akan serius membaca firman Tuhan. Janji Tuhan. Keluar, belum tentu kau baca itu firman. Maka hiduplah dari janji Tuhan padamu, bukan janjimu pada Tuhan. Amin. Janji Tuhan padamu itu pasti jadi. Tidak ada yang tidak jadi. Yang membuat itu tidak jadi karena kau tidak taat. Tapi firman Tuhan tetap jadi. Amin. Ngomong kanan kiri. Mulai hari ini, hidup saya memegang janji Tuhan padaku. Bukan janjimu. Ngomong. Halo. Janji manusia itu sering sekali itu palsu, bos. Tapi janji Tuhan itu selalu asli. Tanda tangannya selalu asli. Tidak cap, dia sendiri yang tanda tangan. Hukumnya jelas dengan darah Yesus. Tidak pakai stempel yang bisa hilang hari ini atau bisa dicetak di pinggir jalan. Stempel. Dah. Stempel janji Tuhan itu padamu adalah darah Yesus sendiri. Kalau Allah itu sudah memberikan padamu dan pada saya keselamatan, saya mau tanya, apalagi yang Tuhan tidak bisa berikan padamu? Amin. Maka jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia. Maka lihat, Maria, nama yang sama dengan Miriam. Maria ini adalah saudara perempuan Musa dan Harun.
Jadi keturunan dari Musa dan Harun. Maria itu berarti ditinggikan. Maria itu berarti memang betapa ditinggikannya dia. Karena karunia di antara semua putri-putri keluarga Daud. Banyak putri keluarga Daud, tapi hanya Maria yang Tuhan pilih untuk melahirkan Yesus. Maka Maria itu ditinggikan. Bukan Maria yang membuat nama artinya seperti itu, tapi malaikat itu sendiri. Maria, engkau ditinggikan. Amin. Maria adalah putri keluarga bangsawan dari gereja, dari garis keturunan Daud. Baik dimanapun, semua teman-temannya itu mengetahui status Maria. Karena ia memiliki nama dan hak keluarga Daud. Meskipun miskin dan rendah derajatnya di dunia ini. Lihat, Tuhan memakai justru perempuan sederhana. Bukan orang memiliki latar belakang yang secara kekayaan mereka mampu. Maria itu seorang perawan. Karena Kristus tidak akan dilahirkan melalui cara kelahiran biasa, tetapi melalui mujizat. Amin. Jadi Yesus tidak ada lahir di bidan siapapun, di dokter kandungan siapapun. Jadi kalau ada orang di luar sana mengatakan Yesus itu siapa bidannya, omong kosong. Kalau ada bidannya itu bukan sesuatu peristiwa yang mujizat. Amin. Bagaimana bidan atau dokter yang mau menang? Semua orang tolak Maria. Makanya Maria ambil keputusan. Mereka pun dengan Yusuf suami istri, mereka pun ada di kandang domba. Ini saya saja. Mungkin waktu Yesus katakan gini, lahir, wah pasti kambing domba, pasti begitu. Karena ada yang lain. Artinya kambing domba pun bisa Tuhan buat sukacita. Tumbuh-tumbuhan pun bisa Tuhan buat sukacita. Pohon-pohon pun kalau Bapak dan Ibu tidak mau bersorak-sorai tepuk tangan, pohon-pohon pun bisa Tuhan gerakkan untuk bertepuk tangan. Amin. Tepuk tangan dong untuk Tuhan. Jadi Yesus memang harus dilahirkan dengan cara demikian. Agar meskipun Yesus harus mengambil bagian dalam natur atau sifat alami manusia, itu bukanlah manusia yang sudah rusak. Maka Maria adalah perempuan yang perawan, belum disentuh oleh siapapun. Jadi kasih karunia itu sekarang bukanlah yang tertuju kepada Maria, tetapi tertuju kepadamu. Amin. Angkat tanganmu, kasih karunia Tuhan sekarang ini tertuju padamu. Ke kananmu, kepadamu juga. Ya, yang sebelahnya tembok, ngomong aja ke tembok, ke sebelahmu juga. Amin. Halo, amin. Semua sukacita, amin. Jadi kabar sukacita hari ini, ingat, jangan takut. Kabar sukacita hari ini, ingat, engkau ada di dalam memperoleh kasih karunia. Itu lebih cukup dari semuanya. Haleluya Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Amin, amin. Oh. Amin Tuhan. Yesus luar biasa. Oh. Amin, amin. Yes, Tuhan.
Baik jemaat Tuhan, saya persilakan diri kembali. Lampu bisa dinyalakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari yang sama tanggal 3 ini, 3 Desember, juga adalah hari ulang tahun New BFA Kuala Turun yang kedua tahun. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mengapa saya katakan new? Karena biarlah yang lalu berlalu, yang baru sudah datang. Katakan amin. Jadi setiap tanggal 3 Desember gereja kita akan tetap Natal hari apapun itu tanggal 3 Desember. Dan itu satu paket menjadi ulang tahun gereja BFA. New BFA Kuala Turun. Gereja ini pertama sekali sedikit perjalanannya itu kami memulai dari 1, 2 orang, 3 orang. Dan tempat yang pertama itu kami ada di Hotel Leasing. Di Hotel Leasing itu hanya beberapa orang saja. Dan Tuhan terus memberikan pertumbuhan-pertumbuhan. Dan di Hotel Leasing itu banyak mengalami kesusahan. Tapi menurut saya itu tidak kesusahan. Karena Tuhan juga selalu bekerja melalui kesusahan untuk membuat kita semakin dewasa, semakin dibentuk. Sehingga dengan berjalannya waktu, akhirnya kami pindah ke Hotel Sefanya. Selama di Hotel Sefanya, itu ada lebih kurang 4 tahun. Dan saat itu pindah sekitar 8 bulan, itu di Jalan Runting. Dan akhirnya kami pindah lagi ke Hotel Sefanya. Di Hotel Sefanya itulah kami terus mendeklarasikan bahwa gereja BFA ada di atas bukit. Amin. Maka gereja ini namanya Bukit BFA Kuala Turun. Katakan amin. Katakan amin. Dan berjalannya waktu, maka gereja BFA Huruf Bunut pun mereka memasuki ulang tahun yang pertama. Tepuk tangan untuk BFA. Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih, bagi kami jemaat itu adalah milik Tuhan. Dan tujuan kami setiap jemaat yang ada di sini biar mereka bertumbuh dengan dasar firman Allah. Jadi kalau sampai sekarang jemaat ada di tempat ini, kalau sudah datang, itu saya sudah buat catatan. Itu sekarang hampir tembus 150 orang. Waktu tanggal 3 Januari tahun 2019 dengan New BFA yang baru, kami saat itu sisa hanya 12 orang.
Dan 5 orang itu sudah saya, ibu, dan 3 anak. Berarti jemaat hanya 7 orang. Tapi sukacita kami, semangat kami, sekalipun jemaat saat itu hanya kebanyakan itu hanya saya. Tapi kalau Bapak dan Ibu melihat tadi seluruh tim PW Obadja, mereka ini semua tanggal 3 Januari tahun 2019 itu belum sebanyak ini. Bisa saya hitung saja. Di situ ada Ibu Rosvita, di situ ada Pak Philip, di situ ada Ibu Winti, dan Bang Oden. Mana Bang Oden? Oh ya, ini Bang Oden ya. Bang Oden itu masih bujangan ya, jadi masih buka lowongan. Ya, karena tidak ada yang mempromosikan dia, biar saya yang mempromosikan di saat ulang tahun ini. Ya, nah, jadi kalau Bapak dan Ibu melihat semua tim yang ada di sini, itu hanya Tuhan yang mengirim. Saya selalu pernah katakan dari utara, timur, selatan, barat, Tuhan datangkan jemaat ke tempat ini tanpa dipaksa, tanpa ditakut-takuti, tanpa diancam-ancam. Jadi semua yang masuk ke tempat ini, semua juga karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalau gereja ini ada sampai sekarang, bahkan semua perayaan seperti ini, coba perhatikan, jemaat kami di tempat ini hampir 100% itu suka menabur. Maka pembangunan ini tidak ada dari Bandung, tidak ada dari Jakarta, tidak ada dari orang-orang besar. Itu hanya dari jemaat ini dan juga anak-anak rohani yang saya layani di Kalimantan Tengah. Amin. Amin. Jadi kalau BFA bisa, Bapak dan Ibu juga bisa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Baik, sudah mati lilinnya. Kelamaan saya ngomongnya. Oke. Coba. Bangga mengucapkan selamat ulang tahun untuk BFA Kuala Gurun yang digembalakan oleh Pastor Rutan Simatupang dan Dr. Ruwati. Saya percaya di tahun panen raya ini gereja BFA Kuala Gurun akan mengembang, menuai banyak jiwa, mengembang ke kanan ke kiri. Dan saya percaya jemaat BFA Kuala Gurun akan jadi berkat bagi Kuala Gurun, bagi Kalimantan Tengah, bahkan bagi Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun, happy anniversary. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sama-sama katakan.
Amin, amin. Bapak dan Ibu dan Saudara, setelah doa berkat, Bapak dan Ibu juga memberikan persembahan apapun yang Tuhan taruh padamu hari ini. Ucapan syukurmu, bahkan untuk pembangunan gereja di tempat ini, persepuluhanmu, Tuhan menggantikanmu berlipat kali ganda. Diberkati semua taburanmu, diberkati semua pekerjaanmu, diberkati semua perjalanan hidupmu. Oleh sebab itu, mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk.